Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari terbaik untuk berbuat baik. Namun, jangan pernah menunggu hari baik untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wila. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Keutamaan hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu telah bersabda, khairu yaumin, adapun sebaik-baiknya hari, tola'at fihi syamsu, yang mana pada hari itu terbit matahari, yaumul jum'ati, yaitu hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adamu alaihi salam, pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Yang kedua, hari Jumat adalah hari yang mustajab, waktu doa dikabulkan. Fihi, pada hari Jumat itu, sa'atun, ada suatu waktu. La yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah seorang hamba muslim yang beribadah, wa huwa qaimun yusolli, bahwasanya dia berdiri untuk menegakkan sholat, yas'alullaha ta'ala syai'an, kemudian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah, niscaya Allah mengabulkan permintaannya itu. Wa asyara biyadihi, dan lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 935. An Abi Musa, dari Abi Musa, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abi Musa mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi sa'atil jum'ati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang waktu mustajab di hari Jumat yang dimaksud. Ya ma baina ayyajlisal imamu, yakni alal minbari, yaitu antara imam duduk di atas mimbar, ila antuqbas salatu, sampai selesai didirikan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yaumul Jumu'ati, adapun hari Jumat, isnata asyarata sa'atan, itu ada 12 jam. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an, tidaklah ada seorang muslim yang memohon sesuatu kepada Allah pada waktu tersebut,
illa atahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya tersebut. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri, maka peganglah erat-erat akhir dari waktu tersebut jatuh setelah sholat asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Yang ketiga, adanya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Quran surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka segeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabati, seperti mandi jinabah, summa roha, kemudian berangkat untuk menuju sholat Jumat pada jam yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia telah berkurban, menyembelih seekor unta di jalan Allah. Waman roha bisa'atis saniyati, dan barang siapa yang berangkat menuju sholat Jumat pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia telah berkurban, menyembelih seekor sapi. Waman roha bisa'atis salisati, dan barang siapa yang berangkat menuju sholat Jumat pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan aqrona, maka seolah-olah dia berkurban, menyembelih seekor domba jantan bertanduk. Waman roha bisa'atir rabi'ati, dan barang siapa yang berangkat menuju sholat Jumat pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah dia telah menyembelih seekor ayam betina. Waman roha bisa'atil khamisati, dan barang siapa yang berangkat menuju sholat Jumat pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan sebutir telur. Fa'idha khorojal imamu, dan apabila imam telah keluar, yakni memulai menyampaikan khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Jum'atu haqqun wajibun, adapun salat Jumat itu adalah wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, illa ala arba'atin, kecuali atas 4 orang. Abdin mamlukin, yang pertama hamba sahaya atau budak, awim ro'atin, atau seorang wanita, au sobiyin, atau anak-anak yang belum balik, au maridin, atau bagi orang yang sakit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam An-Nasai,
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang denda kafarat meninggalkan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokal jumu'ata, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah min ghairi udrin, dengan tanpa alasan, fal yatasaddaq bidinarin, maka hendaklah bersedekah dengan 1 dinar. Fa illam yajid, maka apabila tidak mendapatkan 1 dinar, fa nisfu dinarin, maka hendaklah bersedekah dengan 1/2 dinar. Hal itu adalah sebagai denda kafarat baginya. 1 dinar adalah sama dengan 4,25 gram emas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah tentang status orang yang meninggalkan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taroka salasa juma'in, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jum'ah, tahawunan biha, halnya meremehkannya, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah menutup di atas hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taroka salasa jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jum'ah min ghairi udrin, dengan tanpa alasan, kutiba minal munafiqina, maka ia ditulis termasuk orang-orang yang munafik. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Penjelasan ayat Al-Quran tentang kesudahan orang munafik. Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, surat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqina, berjihadlah dalam melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, adapun tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masiru, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat An-Nisa, surat ke-4, ayat yang ke-140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab, yakni Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi, bahwasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, maka mereka mengingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan oleh orang kafir.
Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka memasuki kepada pembicaraan yang lain. Innakum idzam misluhum, sesungguhnya apabila kamu tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir fi jahannama jami'a, yakni berada di neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Ya'la. Man taraka salasa jum'ain, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali mutawaliyatin, secara berturut-turut, faqad nabadzal islama wara'a zuhrihi, maka ia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Hadis mauquf adalah semua yang dinisbahkan kepada seorang sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Keutamaan hari Jumat yang keempat. Hari Jumat sebagai penghapus dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu, maka dilebur dosa-dosanya yang kecil dan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. La yakhtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhnihi, dan memakai minyak dengan minyak, au yamassu min tibi baitihi, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, thumma yakhruju, kemudian keluar berangkat menuju masjid untuk sholat Jum'ah, fala yufarriqu bainal isnaini, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, thumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, thumma yunsitu idza takallamal imamu, kemudian dia diam untuk mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan Allah akan mengampuninya dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 213, kitab Al-Jumu'ah, bab ad-duhan lil Jumu'ah. Keutamaan hari Jumat yang kelima. Hari Jumat dianjurkan memperbanyak sholawat karena akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaghana an Abdillah bin Abi Aufa, telah sampai kepadaku dari Abdillah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksirus sholata alayya, perbanyaklah membaca solawat kepadaku, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fa inni uballighu wa asma'u, maka sesungguhnya tersampaikan dan aku mendengar. Qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, wa yudha'afu fihi shadaqatu, dan pada hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juz yang pertama halaman 239. Keutamaan hari Jumat yang keenam. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Khairu yaumin tola'at fihi syamsu
khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tola'at fihi syamsu, yang mana pada hari itu terbit matahari, yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu, dan tidaklah akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jumu'ati, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 854. Keutamaan hari Jumat yang ketujuh. Meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat adalah pertanda baik atau husnul khotimah. An Abdillah bin Amrin qala, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yamutu yaumal jumu'ati, yang meninggal dunia pada hari Jumat, au lailatal jumu'ati, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau pertanyaan kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Humaid, Abu Ya'la, dan Imam Al-Baihaqi. Keutamaan hari Jumat yang ke-8. Sedekah pada hari Jumat akan mendapat pahala berlipat ganda. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada lagi syafaat, wal kafiruna, dan adapun orang-orang kafir, humuz zalimuna, itulah orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Abi Syaibah. As-sadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati. As-sadaqatu, adapun sedekah, tudha'afu, itu dilipat gandakan pahalanya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum. Amin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.